Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, agar Anda semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa dengan penuh rasa semangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini ada info terbaru mengenai pendaftaran CPNS 2024 dan peraturan pemerintah manajemen ASN. Kata Bapak Abdullah Azwar Anas, alhamdulillah. Seperti apa informasinya? Namun sebelum itu, yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya, dan like di setiap videonya agar Anda selalu update informasi-informasi menarik tentunya seputar ASN, baik itu PNS, CPNS, P3K ataupun CP3K pada channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Info terbaru pendaftaran CPNS 2024 dan PP Manajemen ASN. Alhamdulillah. Informasi ini dilansir langsung dari media nasional yaitu jpnn.com Jakarta. Berikut ini info terbaru pendaftaran CPNS 2024 dan progres pembahasan rancangan PP Manajemen ASN yang sudah dinanti jutaan honorer. Saat memberikan keterangan pers terkait pemindahan ASN ke IKN di Istana Negara, Senin, pada tanggal 1 bulan 6, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BAN RB) Abdullah Azwar Anas sempat menyinggung mengenai pendaftaran CPNS 2024. Azwar Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di Ibu Kota Nusantara atau IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam 3 cara. Ini ada 3 cara ya untuk alokasi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Pertama, pemindahan ASN ke Ibu Kota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan, kelembagaan, dan ketersediaan hunian. Jadi kabarnya pemerintah pusat telah atau sedang membangun hunian untuk fasilitas bagi para ASN ya. Dan hunian ini akan dibangun secara bertahap agar bisa diisi oleh ASN sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dikatakan bahwa ASN yang akan pindah pertama ke IKN akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarnya sedang dibahas di tingkat akhir bersama Menteri Keuangan. Cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Nah, kabarnya bagi Anda yang mendaftar di instansi pusat, nah ini kemungkinan akan dipindahkan juga ke IKN. Tidak secara spesifik menyebut tanggal, Menteri Anas mengatakan pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka dalam waktu dekat. Nah, semoga benar adanya bahwa informasi yang disampaikan akan dilaksanakan pendaftaran CPNS pada bulan Juli ini. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi, demikian kata Menteri Anas, dikutip dari keterangan Humas Kemenpan RB. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di instansi pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN. Jadi, rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi, selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya, lanjut Azwar Anas. Dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah
akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. Nah, berarti untuk putra-putri terbaik di Kalimantan Timur ini ada afirmasi dari Menpan RB sebanyak 5%. Ini membuka peluang bagi tuan rumah ya, apalagi mereka yang tinggal di Kalimantan Timur. Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN, ujar Anas. Cara ketiga ialah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Nah, berarti dari pemerintah daerah juga bisa dipindahkan ke IKN. Jadi, yang sudah jadi ASN di Pemda-Pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Khusus untuk di Pemda-Pemda sekitaran IKN ya, mereka bisa mengajukan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN, ujar Anas. Kemudian mengenai rancangan PP Manajemen ASN sebentar lagi. Diketahui selain CPNS, pemerintah juga akan membuka pendaftaran P3K 2024 yang khusus untuk jalur honorer. Penyelesaian masalah honorer dengan mengangkat mereka menjadi P3K merupakan bagian dari penataan non-ASN yang menurut UU nomor 20 tahun 2023 harus sudah tuntas Desember 2024 ini. Jadi di tahun 2024 ini dinyatakan paling lambat bulan Desember sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Yang ada hanyalah ASN, PNS maupun P3K. Nah, penataan non-ASN merupakan salah satu substansi di rancangan PP Manajemen ASN. Info terbaru pembahasan rancangan PP Manajemen ASN saat ini sudah masuk tahapan akhir. Keterangan Humas Kemenpan RB mengabarkan bahwa Unit Kerja Deputi Bidang Sumber Daya Manusia SDM Aparatur menyelenggarakan rapat finalisasi drafting Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN di Yogyakarta pada Senin 1 Juli 2024. Adapun rapat tersebut mengulas pasal per pasal RPP Manajemen ASN dan menindaklanjuti hasil uji publik RPP Manajemen ASN yang telah dilakukan di Jakarta dan Bogor beberapa waktu lalu. Demikian keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Nah, jadi sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, ini membuka peluang besar bagi Anda semua ya, bahwa satu RPP Manajemen sudah mulai dibahas dan kemudian dalam UU ASN 2023 dinyatakan sudah tidak ada lagi tenaga honorer, yang ada hanyalah PNS dan P3K. Semoga di tahun ini Anda semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi tenaga ASN, P3K maupun PNS. Jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.